Banyak orang merasa sudah mengenal sejarah kuno Nusantara. Nama kerajaan, tokoh besar, dan bangunan megah sering disebut. Namun justru disitulah masalahnya. Cerita sering dimulai dari bagian akhir, tanpa pernah benar-benar memahami awal perjalanan manusia di wilayah ini. Kesalahan pertama adalah anggapan bahwa sejarah Nusantara baru dimulai saat kerajaan berdiri. Seolah-olah sebelum ada istana dan kekuasaan, wilayah ini tidak memiliki cerita apapun. Padahal jauh sebelum tulisan dikenal, manusia telah hidup di Nusantara selama waktu yang sangat panjang. Mereka berburu, meramu, berpindah, dan bertahan dengan membaca alam tropis. Sejarah Nusantara tidak diawali oleh istana, melainkan oleh langkah-langkah manusia yang jauh lebih tua. Kesalahan berikutnya muncul ketika manusia purba dianggap primitif dan tidak cerdas. Anggapan ini sering muncul hanya karena mereka hidup tanpa teknologi modern. Padahal bertahan hidup selama ratusan ribu tahun bukan tanda kebodohan, melainkan kecerdasan adaptif. Mereka memahami lingkungan, membaca musim, dan menciptakan alat sesuai kebutuhan zamannya. Jika manusia purba benar-benar tidak cerdas, rantai sejarah manusia tidak akan pernah berlanjut hingga hari ini. Kesalahan lain yang sering diulang adalah anggapan bahwa peradaban Nusantara sepenuhnya berasal dari luar, seakan-akan masyarakat lokal hanya menunggu pengaruh asing datang. Memang ada pengaruh India dan Cina, namun pengaruh bukanlah asal-usul. Pengaruh hanya bisa masuk ke masyarakat yang sudah hidup dan terorganisir. Sebelum budaya asing datang, masyarakat Nusantara telah memiliki struktur sosial, kepercayaan lokal, dan kemampuan maritim yang kuat. Kesalahan selanjutnya adalah anggapan bahwa Nusantara merupakan wilayah yang terisolasi dan tertinggal. Anggapan ini muncul karena wilayahnya berupa kepulauan. Padahal secara geografis, Nusantara berada di jalur pertemuan dunia. Laut bukan penghalang, melainkan penghubung. Sejak lama, wilayah ini terikat dalam jaringan pelayaran dan pertukaran manusia, barang, serta gagasan. Kesalahan kelima adalah anggapan bahwa sejarah kuno Nusantara hanyalah legenda. Karena banyak kisah disampaikan secara turun-temurun, muncul kesan bahwa masa lalu Nusantara tidak dibangun dari ilmu. Padahal, pemahaman tentang masa lalu disusun dari fosil, artefak, lapisan tanah, dan penelitian ilmiah lintas disiplin. Legenda adalah bagian dari budaya. Sejarah adalah hasil kajian. Keduanya berbeda dan tidak boleh dicampur. Disinilah letak kesalahan terbesar. Bukan karena kita tidak tahu sejarah kuno Nusantara, melainkan karena kita merasa sudah cukup tahu. Padahal semakin ditelusuri, sejarah wilayah ini justru semakin dalam dan kompleks. Dan dari perjalanan panjang itulah, kita memahami bahwa masa lalu Nusantara bukan sesuatu yang kecil dan tidak pernah pantas diremehkan.